Sementara itu pemirsa, seorang istri di Asahan, Sumatera Utara tega menyewa orang untuk menyiram air keras kepada suaminya sendiri. Seorang istri tega membayar eksekutor untuk menyiram suaminya dengan air keras lantaran sakit hati sang suami menikah lagi. Ya, ini adalah para tersangka pemirsa. Ketiganya ditangkap polisi atas kasus penganiayaan berat yang direncanakan terhadap korban, yang tak lain adalah suami dari salah satu tersangka. Korban menderita luka bakar akibat disiram air keras oleh seorang yang belakangan diketahui eksekutor yang disewa oleh istri korban. Sang istri nekat lakukan aksi ini lantaran sakit hati suaminya menikah lagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah merencanakan aksi menyewa eksekutor. Sang istri awalnya berpura-pura mengajak korban untuk makan malam di luar, dan saat pulang keduanya sudah ditunggu oleh eksekutor yang langsung menyiram air keras kepada korban. Eksekutor mendapat bayaran sebesar 2 juta atas perbuatannya. Ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Nggak sakit nggak pertama. Bapaknya nyari ikan bong ya? Udah ada situ, siswa kalau datang mau makan ikan bos. Jadi pas orang ibu makan itu kan, sama kenapa harus dibawa cucu keluar? Ya, saya akan berbincang langsung dengan AKP Rahmadani, Kasat Reskrim Polres Asahan. Selamat malam, Pak Rahmadani. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan ini sebenarnya butuh berapa lama ini Pak komplotan ini, yakni adalah istri korban dan juga eksekutor, bahkan juga ada satu relasi atau saudara dari sang pelaku ini Pak, merencanakan perbuatan ini Pak? Kalau kita dari hasil penyidikan, Mbak, ya, ini direncanakan dimulai pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021. Pada saat itu si tersangka dalam hal ini istri daripada korban, inisial LG, berhubungan kepada NRM yang merupakan besannya. Pada saat curhat itu mereka akan merencanakan untuk membuat si suami luka dan juga cacat gitu. Sehingga kesepakatan mereka hanya 2 hari kemudian terjadilah perbuatan pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar 21 WIB itu, Pak. Nah Pak, hal ini bisa terungkap ini Pak seperti apa? Pastinya bahwa biasanya orang terdekat memang menjadi orang yang paling dicurigai, tapi juga tidak ini Pak, bagaimana? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi kami pada saat setelah kejadian dari tanggal 29, kemudian kami melaksanakan penyelidikan, kemudian kami ada menemukan jejak-jejak tertentu, sehingga pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, kita melakukan prarekonstruksi dan juga akhirnya kita menginterogasi kembali si istri si korban dalam hal ini si LJ. Dari interogasi kita dalami dengan adanya barang bukti yang lain, sehingga tidak bisa menampik lagi lah bahwasanya si istri ikut serta dalam perbuatan ini. Dari pukul 10 kemudian kita setelah melakukan interogasi terhadap si istri, kemudian kita berkembang melakukan penangkapan terhadap si NRM dalam hal ini desanya. Dan pasal telah ditangkap pada pukul 15.30 pada hari Senin juga, ngaku si korban, ada dari hasil pengakuan si orang ini, si tersangka NRM, juga terlibat dalam hal untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap si korban tersebut. Dan dari pengakuan si NRM, pada pukul 21, kami melakukan penangkapan terhadap si eksekutor atas nama HFT alias J. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, kami melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan mengakui perbuatannya. Baik Pak, berdasarkan pengakuan dari pelaku, tak lain adalah sang istri dari korban ini Pak. Sebenarnya kenapa sih ya tega mencelakai suaminya sendiri, atau apa istilahnya Pak ya, membuat cacat tadi seperti yang Bapak sampaikan? Ya. Apa Pak modusnya Pak? Alasannya kenapa? Si istri sakit hati disebabkan si korban menikah kembali atau menikah siri dengan seseorang wanita, sehingga tidak izinnya si korban untuk menikah kembali kepada wanita ini, sehingga menimbulkan sakit hati daripada si tersangka LG tersebut, Mbak. Baik Pak, dalam penelusuran lebih lanjut, apakah memang hanya diimbal 2 juta rupiah saja Pak untuk melakukan perbuatan ini?
untuk eksekutor. Kalau untuk pihak lainnya ini kan ada 2 orang yang kaki tangan ya Pak ya, seperti apa? Iya Mbak. Perjanjian oleh si besannya atas nama NRM ini dengan si tersangka LG bahwasanya perbuatan itu akan dibayar 5 juta Mbak. Namun setelah ditransfer uang 5 juta tersebut oleh si NRM, dalam hal ini besannya hanya menyerahkan uang 500.000 sesuai dengan janji yang setelah dijanjikan 2 juta sebelumnya kepada si eksekutor. Eksekutor hanya masih mendapat 500.000 atau DP dari pekerjaannya untuk mencelakai si suami daripada si tersangka LG itu Mbak. Baik Pak, lantas apa ini Pak pasal yang menjerat pelaku? Untuk ketiga pelaku Mbak, kami terapkan untuk pelaku istrinya yang dalam hal ini inisial LG, kami terapkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun. Sementara untuk tersangka eksekutor dan besannya atas nama NRM, kami jerat dengan pasal 355 Jul 55 ayat 1 dari KUH pidana Mbak, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kalau kondisi korban sejauh ini seperti apa Pak? Ya kalau untuk kondisi korban saat ini Mbak sudah mulai membaik dan sudah bisa beraktivitas. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kasus ini bisa diusut dengan tuntas. AKP Rahmadani, Kasat Reskrim Polres Asahan.